Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1317 Penawaran. Hu Sixiong baru saja mendengar laporan pelayan dan memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, dia sudah membuat keputusan dalam benaknya dan bahkan meminta sekretarisnya untuk menyiapkan kontrak. Setelah masuk, dia sengaja bersikap sangat hormat dan sopan kepada Wu Tianze. "Halo, Tuan Wu, bolehkah saya bertanya apa instruksi Anda?" Wu Tianze sangat puas dengan penampilan Hu Sixiong, dan bahkan merasa bangga. Ia merasa Ji Fei bodoh. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak punya apa-apa dan hidup dari orang lain bersikap begitu sombong kepadanya? Hal ini membuatnya semakin sombong. Ia menatap Hu Sixiong tanpa rasa hormat. "Apakah Anda pemilik Hotel Beihai?" "Ini aku, namaku Hu Sixiong." Hu Sixiong tidak senang, namun dia bersikap patuh. "Perkenalkan, saya Wu Tianze, tuan muda keluarga Wu di Longdu. Saya tertarik dengan Hotel Beihai dan berencana untuk membelinya. Sebutkan harganya." "Tuan Wu, ini..." Wu Tianze tidak senang dengan rasa malu Hu Sixiong, dan melambaikan tangannya. "Jangan beri aku alasan lain. Katakan saja padaku apakah akan menjualnya atau tidak, dan berapa harganya. Aku hanya menginginkan hasilnya." Mendominasi, arogan, tampaknya di matanya. Membeli Hotel Beihai berarti memberi Hu Sixiong banyak muka dan merupakan bantuan besar baginya. Dia tidak punya modal untuk menegosiasikan persyaratan dan bahkan harus segera menjualnya kepadanya dan bahkan menyanjungnya. Donglan tampak tidak senang. "Manajer Hu, apa maksudmu? Apakah menurutmu Tuan Wu membutuhkan uangmu? Berapa banyak? Tanyakan saja langsung. Jangan buang-buang waktu Tuan Wu." Hu Sixiong menundukkan kepalanya dan sengaja mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, tampak berkeringat karena cemas. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam. "Aku akan memberimu 10 juta. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Wu Tianze mengajukan penawaran secara langsung. Hu Sixiong segera menggelengkan kepalanya. "Tuan Wu, ini. Apa ini? Terlalu sedikit?" Wu Tianze bertanya dengan tidak senang. Hu Sixiong ragu sejenak, tetapi mengangguk. "Tuan Wu, ini terlalu sedikit. Saya tidak bisa menjualnya." Wajah Wu Tianze tiba-tiba menjadi semakin buruk, seolah-olah wajahnya baru saja ditampar. "Wu Tianze, kamu tidak akan merampokku secara terang-terangan, kan? Kalau begitu, itu akan sangat memalukan." Ji Fei tiba-tiba angkat bicara dari samping, sengaja menggoda. Kemarahan Wu Tianze bagaikan seember minyak yang dituangkan padanya. "Kalau begitu, kau akan menjualnya dengan harga berapa?" Hu Sixiong tampak cemas, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Aku rasa ini jalannya." Ji Fei berbicara lagi. Wu Tianze tidak senang saat mendengar suara Ji Fei dan mendengus dingin. "Apa yang kamu inginkan?" "Bagaimana kalau kita berdua yang menawar?" Ji Fei berkata sambil tersenyum. "Menawar? Oke." Wu Tianze sangat marah hingga tertawa. Apakah Ji Fei ingin bersaing dengannya dalam hal kekayaan? Ji Fei menatap Hu Sixiong dan berkata, "Manajer Hu, kita menawar bersama. Anda tidak harus menjualnya dengan harga tertinggi yang diminta seseorang. Tetapi bagaimana kalau Anda menjualnya dengan harga yang diminati seseorang?" Hu Sixiong mendengar ini dan langsung mengangguk. "Baiklah." Ketika Wu Tianze mendengar usulan Ji Fei, dia tertawa. "Apakah kamu bodoh? Siapa yang tidak membeli barang dengan harga tinggi? Bagaimana mungkin ada orang sepertimu?"
Ji Fei tersenyum tidak setuju dan berkata, "Berani atau tidaknya kamu dalam mode lelang kami? Kenapa tidak? Bagaimana kalau aku menambahkan satu hal lagi?" Wu Tianze marah pada Ji Fei dan berbicara dengan keras. "Menambahkan apa? Jika ada yang menang, bagaimana kalau yang kalah memberikan seluruh harga yang disebutkan terakhir kali kepada yang menang?" Wajah Wu Tianze menunjukkan rasa percaya diri yang besar saat dia menatap Ji Fei, seolah dia yakin akan menang. Ini, Ji Fei tidak langsung setuju dan tampak malu. "Kenapa? Kamu tidak punya uang, jadi kamu tidak berani menyetujui tawaran itu, kan?" Donglan langsung mengejek dan memprovokasi Ji Fei. "Anda bisa makan nasi lembek dengan paksa. Hari ini saya akan menunjukkan cara melakukannya." Ji Fei tampak kesal dan meninggikan suaranya. "Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kalau kamu tidak punya uang saat itu, kamu bisa meminta istrimu untuk menebusnya." Haha, setelah Wu Tianze selesai berbicara, dia tertawa keras dan melirik wajah Li Ruoxi dengan keserakahan. Ji Fei tampak semakin marah dan berteriak langsung, "Saya akan membayar 100 juta. Ketika Wu Tianze mendengar harga yang disebutkan Ji Fei, dia langsung menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia merasa tertipu. 100 juta. Tambahkan saja $1, sebagai putra keluarga Wu, dia memiliki keyakinan mutlak. Hu Xixiong harus menjualnya kepadanya, jadi, dia sudah memutuskan. Berapapun Ji Fei menawar, dia hanya akan menambahkan $1. Jika dia menang, dia akan memberinya uang dari tawaran terakhir Ji Fei, yang setara dengan membeli hotel Beihai seharga $1. Ini adalah operasi yang sempurna, pukul wajah orang lain dan buat dia bangga padamu. Tatapan yang dia berikan pada Ji Fei penuh dengan ejekan dan cemoohan. Ji Fei tampak sangat marah dengan perilakunya dan berteriak tanpa ragu, 1 miliar. "Kamu gila?" Li Ruoxi segera angkat bicara untuk menghentikannya. 1 miliar $1, Wu Tianze meneriakkan tawaran itu sambil tertawa. Donglan tersenyum dan menatap Li Ruoxi yang sedang gelisah. "Sampah ya sampah, kamu akan selalu menjadi lumpur yang tidak berguna. Tunggu saja orang seperti ini bangkrut." 10 miliar, Ji Fei meninggikan suaranya dan berteriak, mengabaikan upaya Li Ruoxi untuk menghentikannya. Tidak terlalu, Li Ruoxi segera mengulurkan tangan untuk menutup mulut Ji Fei. 10 miliar dan 1 keping, Wu Tianze berteriak dengan tenang dan percaya diri. Donglan mengacungkan jempol pada Wu Tianze. "Tuan Muda Wu mengendalikan situasi. Hu Xixiong, lebih baik kau berhati-hati." Jangan lupa untuk mengingatkan Hu Xixiong. Mata Hu Xixiong kini terbuka lebar, dengan ekspresi seolah-olah dia salah dengar, seolah-olah dia bodoh, atau bahkan sedang bermimpi. "Wu Tianze, kau sudah keterlaluan. Aku sangat marah." Dahi Ji Fei dipenuhi urat-urat. "Tidak ada penawaran," Li Ruoxi berteriak. "Jika kamu seorang pria, tawarlah harga. Jika tidak, kamu adalah seorang pengecut." Donglan segera memprovokasi Ji Fei. Ji Fei mendengus dingin. "Tentu saja aku bukan pengecut. Aku masih seorang pria. Dan aku masih seorang pria yang bisa menaklukkan banyak wanita. Kata-kata saja tidak cukup, mengapa Anda tidak membuktikannya kepada kami?" Wu Tianze tertawa keras, memprovokasi Ji Fei. 100 miliar. Ji Fei berteriak keras, "Kamu gila?" Li Ruoxi berteriak keras. "Aku akan berteriak, tak seorang pun dari kalian bisa menghentikanku. Jika ada yang menghentikanku, aku akan memecatnya." Tatapan mata Ji Fei menyapu wajah ketiga wanita itu dengan penuh keagungan. "Saya tidak peduli," Li Ruoxi berkata dengan marah.
Suamiku, aku mendukungmu, Su Piaomiao berkata sambil tersenyum. Suamiku, aku percaya padamu, kata Angel dengan manis. Ji Fei menatap Wu Tianze. Bagaimana? Aku sudah berteriak. Mereka semua setuju. Apakah kamu masih berani bersaing? Wu Tianze menatap Ji Fei di depannya. Hatinya dipenuhi amarah, dan dia berpikir dalam hati, betapa bodohnya Ji Fei hingga berani meminta harga setinggi itu. Beranikah Anda meningkatkannya 10 kali lipat? Kalau aku tidak menawar sekarang, bukankah dia akan bodoh? Namun ide itu muncul begitu saja, dan langsung diredam olehnya. Bukankah ia akan rugi 10 miliar, dan ia dipermalukan di depan seorang wanita, bahkan lebih parah dari seorang gigolo. Sebaliknya, jika aku terus berteriak dan Ji Fei tidak dapat bertahan, maka dialah yang akan memberi ganti rugi kepadaku dan akulah yang akan memperoleh keuntungan. 100 miliar satu keping, bab 1318 hebat itu adalah tambahan yang tidak tahu malu, dan membuat orang berdarah. Hal itu membuat Li Ruoxi dan wanita lainnya memandang Wu Tianze dengan pandangan menghina dan meremehkan. Ketiga wanita itu telah melihat bahwa Ji Fei berakting dengan sengaja, dan mereka baru saja dengan sengaja bekerja sama dengan Ji Fei dalam aktingnya. Tapi aku tidak menyangka Wu Tianze begitu tidak tahu malu. Namun, Wu Tianze bersikap sangat tenang dan kalem, seolah segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sangat alamiah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sekarang bertekad untuk memakan Ji Fei. Donglan juga sangat terkesan dengan taktik Wu Tianze. Terlebih lagi, dia menganggap Ji Fei bodoh karena menawar harga terlebih dahulu. Karena Wu Tianze pasti akan membayar harga tinggi untuk membelinya, hasil akhirnya adalah dia akan tercengang dan kehilangan segalanya, baik uang maupun nyawanya. Dia mencibir, sebutkan harganya, sekarang semua orang menunggumu untuk menawar. Haha, setelah mengatakan ini, dia tidak dapat menahan tawa penuh kemenangan. Ekspresi wajah Ji Fei sangat jelek, seolah-olah dia telah dirangsang hebat. Hal ini membuat Wu Tianze semakin percaya diri untuk menang dan dia tampak sangat puas diri. Ji Fei menatap Hu Sixiong yang sudah tercengang. Manajer Hu, pelelangan hotel Anda tidak didasarkan pada harga, tetapi pada harga yang Anda inginkan, bukan? Hal ini ditekankan sebelum dimulainya, dan Ji Fei menekankannya lagi. Meskipun Hu Sixiong tidak tahu bagaimana Ji Fei ingin menipu Wu Tianze, dia tahu bahwa Wu Tianze pasti akan mendapat masalah hari ini. Terutama perjanjian mereka yang dimaksudkan untuk menjebak Wu Tianze sampai mati. Menghadapi pertanyaan Ji Fei, dia langsung tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Benar sekali, sekalipun hanya $1, jika aku tergoda, aku akan menjualnya. Ketika Wu Tianze mendengar ini, dia mencibir, jika kamu tidak menginginkan 100 miliar, tetapi menginginkan $1, maka kamu adalah seorang idiot atau orang bodoh. Menurut pendapatnya, siapa yang lebih suka uang lebih sedikit daripada uang lebih banyak? Jika jumlahnya jutaan atau puluhan juta, Hu Sixiong mungkin hanya meminta $1 simbolis untuk menjilat saya. Itu mungkin saja, tetapi saya pasti harus memberinya hadiah lain. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa jumlahnya ratusan juta, atau bahkan ratusan miliar sekarang, dia tidak percaya bahwa Hu Sixiong hanya menginginkan $1. Bagaimanapun, keserakahan manusia tidak dapat diubah, jadi dia mengatakannya dengan mudah dan alami. Pokoknya, tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, asal dia bertaruh $1 lebih banyak dari Ji Fei, dialah pemenangnya, dan Ji Fei pasti kalah. Melihat Ji Fei, matanya penuh dengan ejekan dan cemoohan,
dan dia bahkan melirik ketiga wanita itu. Mungkinkah ini wanita berdada besar dan tidak punya otak yang legendaris? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan pria seperti itu? Orang bodoh, minta harga. Anda tidak mau menawar 1 triliun dan Anda tidak punya uang tersisa, bukan? Donglan tidak sabar melihat Ji Fei gagal, jadi dia bertanya sambil tersenyum. 1 triliun? Tanya Ji Fei bercanda. Ya, bukankah kau sudah meningkatkannya 10 kali lipat? Sekarang lanjutkan. Donglan tersenyum. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu hanya belajar perkalian. Apa artinya? Donglan bertanya dengan tidak senang. Saya akan melakukan pengurangan sekarang, Ji Fei tiba-tiba berkata. Pengurangan? Pengurangan apa? Donglan merasa bingung dengan Ji Fei dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. Saya akan membayar $1 untuk membeli hotel Beihai. Ji Fei tidak menjelaskan, tetapi langsung meneriakkannya. Saya, Fiu, Wu Tianze tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Donglan pun tertawa terbahak-bahak, matanya terbelalak, menatap Ji Fei di depannya seakan-akan dia sedang menatap orang idiot. Hu Sixiong mengatakan $1, apakah dia benar-benar mengatakan $1? Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apakah ada orang dengan IQ seperti itu? Apakah Anda memiliki latar belakang keluarga seperti Tuan Muda Wu? Apakah Anda punya hubungan dengan Master Wu? Bisakah kau memberi manfaat pada Hu Sixiong? Jika kamu tidak mampu melakukan itu, apa yang memberimu hak untuk meminta harga seperti itu? Tidakkah kamu pikir kamu bodoh dan konyol? Donglan mulai memarahi secara langsung. Di matanya, Ji Fei hanyalah seorang gigolo, jadi mengapa dia bersikap begitu sok? Dan bagaimana Hu Sixiong bisa memberinya muka? Apa gunanya memberinya muka? Jadi, dia merasa itu mustahil dan Ji Fei pasti kalah. Ji Fei mengabaikannya, seolah tidak mendengar amarahnya, dan hanya menatap Wu Tianze. Saya menawar. Wu Tianze tercengang. Ji Fei meneriakkan $1. Apa maksudnya? Jika dia meneriakkan 100 miliar dan $1, bukankah Ji Fei akan menggantinya dengan $1? Jika saya mengambil 100 miliar yuan, bukankah itu bodoh? Tiba-tiba dia merasa sedikit gugup. Ji Fei, kamu curang. Ji Fei tersenyum tenang. Bukankah manajer Hu baru saja mengatakan itu? Dia menjual suasana hati. Tergantung apakah kamu memiliki pesona untuk membelinya. Kau, Hu Sixiong, maukah kau menjualnya padanya seharga $1? Wu Tianze tidak menawar, tetapi menatap Hu Sixiong sambil memperingatkan. Hu Sixiong dengan cepat berkata dengan takut-takut, saya akan mengikuti instruksi Guru Wu. Mendengar ini, wajah Wu Tianze menjadi rileks dan dia tampak bangga lagi. Maksud Hu Sixiong sangat jelas, yaitu mendengarkannya. Tujuannya adalah untuk membeli hotel dan pamer. Awalnya dia ingin langsung menawar $1, tetapi matanya tiba-tiba berputar. Jika dia benar-benar membelinya seharga 100 miliar dan $1, maka Hu Sixiong tidak akan mengambil uang itu. Bukankah dia akan mencuci uang 100 miliar dari keluarga Wu dan memasukkannya ke kantongnya sendiri? Jika aku punya 100 miliar, aku bisa hidup mewah dan mendapatkan wanita manapun yang aku inginkan. Sekalipun dia peri di langit, dia akan tetap berlutut dan menjilati pantatmu jika kamu menghabiskan cukup banyak uang untuknya. Memikirkan kemungkinan ini membuatku sangat gembira. Dia mencibir Ji Fei. Aku, Wu Tianze, bukanlah orang kecil sepertimu. Aku tetap akan menawar 100 miliar dan 1 yuan. Tawaranku 100 miliar lebih tinggi darimu. 3 kata terakhir, 100 miliar.
ditekankan secara khusus untuk menunjukkan kemurahan hatinya. "Wow," Donglan berseru. "Tuan Wu adalah Tuan Wu. Dia benar-benar murah hati." Melihat kemurahan hati Tuan Wu saja, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak wanita yang akan bersujud kepadanya. Wu Tianze mengira bahwa tujuan mendapatkan 100 miliar adalah untuk wanita, dan dia sangat gembira. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Hu Sixiong, kamu putuskan sekarang." Menurutnya, itu seperti keseimbangan. Satu sisinya sudah di bawah, sementara sisi lainnya melayang ke langit. Hanya orang bodoh yang tidak akan memilih 100 miliar dan satu kepingnya. Wajah Hu Sixiong penuh dengan keterkejutan dan bahkan keterkejutan. Dia menatap Wu Tianze. "Wu, Tuan Wu, apakah Anda benar-benar bersedia membayar tambahan 100 miliar untuk membelinya?" Itu sangat mengasyikkan, seperti mimpi. Ketika Wu Tianze melihat ekspresi Hu Sixiong, dia merasa tenang dan tahu dia pasti akan menang. Dia tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, saya bersedia membayar tambahan 100 miliar untuk membelinya." "Hebat," Hu Sixiong menepuk pahanya. Matanya beralih ke Ji Fei. Bersambung.